Saya Ardita, saya alumnus dari Kimia UNY 2010 dan sekarang saya berdagang buku. Saya akan menjelaskan proses kerja dari Mojok Store. Seperti teman-teman ketahui, Mojok Store ini adalah toko buku online yang berbasis di Yogyakarta dan setiap harinya ada 4 proses yang kami lakukan, 4 proses utama, yakni 1. Supply, 2. Warehousing, ketiga adalah promotion and marketing, lalu yang keempat adalah processing. Saya akan mulai menjelaskan dari proses yang utama ya, yakni adalah supply. Seperti yang diketahui, barang utama yang dijual di toko kami, di Mojok Store, itu adalah buku. Dan buku itu kami tidak memproduksi sendiri, melainkan kami mendatangkan dan bekerja sama dengan penerbit-penerbit yang ada di Yogyakarta dan sekitarnya. Termasuk dari Bandung, dari Jakarta, dari Malang, dan hampir dari seluruh wilayah Indonesia. Nah, penerbit-penerbit ini yang mensuplai buku-buku yang ada di Mojok Store. Kurang lebih ada 40 penerbit yang bekerja sama dengan Mojok Store. Itu yang secara intens kami selalu ambil produk-produknya, kami selalu ambil judul-judulnya setiap minggu, setiap bulannya kami pasti mengambil dari penerbit-penerbit tersebut. Nah, penerbit-penerbit ini sendiri terbagi menjadi 2 ya. Itu ada penerbit indie dan penerbit mayor. Nah, penerbit-penerbit indie ini mungkin garis besarnya itu adalah penerbit-penerbit yang oplahnya belum sebesar penerbit-penerbit mayor. Seperti diketahui kalau penerbit-penerbit mayor ini contohnya adalah Gramedia, Mizan, Media Kita, itu salah satu contoh dari penerbit mayor. Nah, kalau penerbit-penerbit indie ini di Jogja banyak. Contohnya ada penerbit Jalan Baru, ada penerbit Odyssey, seperti itu. Nah, di Mojok Store sendiri kami tidak membedakan bekerja sama dari penerbit indie maupun penerbit mayor. Kami semua ambil produknya, kami menjual produk-produk mereka. Sekiranya mereka bekerja sama baik dengan kami selalu mengambil produk-produk mereka. Itu sekilas ya dari penerbit-penerbit yang dijual produknya di Mojok Store. Nah, di lingkup Mojok Store sendiri sebenarnya ada penerbit yang termasuk dalam keluarga dari Mojok Store. Itu ada penerbit Fandom Indonesia, penerbit buku Mojok, dan penerbit EA Books. Itu 3 penerbit yang masih dalam satu family dengan Mojok Store. Nah, untuk penerbit-penerbit ini biasanya secara reguler kita ambil harian, mingguan, atau bulanan, tergantung dari kebutuhan dan stok yang tersisa di toko. Misal nih, contohnya hari ini penerbit Gramedia stoknya kosong, itu kami selalu mengusahakan untuk merestock buku-buku tersebut sebelum nantinya dibeli oleh konsumen. Pada proses supply tadi, kerjasama yang kami lakukan dengan penerbit itu ada 2, yakni konsinyasi dan beli putus. Konsinyasi itu sistem ibaratnya begini, kami pegang barang dulu dan membayar itu bulanan ketika buku-buku yang disediakan oleh penerbit tersebut laku. Nah, kalau beli putus itu kami membayar di depan, kami baru mendapatkan barang. Jadi bedanya terletak ada pada pembayaran barang. Kalau konsinyasi tadi kami harus membuat laporan tiap bulan, laporan buku apa yang terjual untuk penerbit. Kalau beli putus tidak. Jadi kalau tanggung jawabnya ada di situ antara pembuatan laporan dan tidak membuat laporan. Nah, setelah buku dari penerbit itu selesai proses pembayarannya atau proses konsinyasinya, buku tersebut akan dikirimkan ke warehouse kami di store. Setelah itu nanti proses selanjutnya adalah masuk ke proses warehousing. Pada proses supply tadi ada 3 bentuk kerjasama yang kami lakukan dengan para penerbit. Yang pertama adalah konsinyasi, yang kedua adalah beli putus, dan yang ketiga adalah dropship. Konsinyasi itu sistemnya adalah kami distokin barang dulu nih dari penerbit berupa buku-buku dengan berbagai judul, itu di stok dulu ke store kami, lalu kami bisa menjual
buku tersebut tanpa harus membayar di depan. Tapi bentuk tanggung jawabnya adalah kami harus membuat laporan tiap bulan tentang buku apa saja yang terjual pada periode bulan tersebut. Nah, kalau beli putus, itu sistemnya adalah kita bayar di depan, buku baru diantarkan ke store kami, dan tidak ada tanggung jawab untuk membuat pelaporan setiap bulan. Lalu, untuk dropship itu sistemnya, buku tidak ada di store kami. Buku masih ada di penerbit, kami hanya mengirimkan alamat untuk pengiriman ke pembeli. Jadi sistemnya adalah buku yang mengirim adalah penerbit dan bukan dari pihak Mojok Store, seperti itu. Jadi perbedaan ketiganya adalah pada perlakuan masing-masing pembayaran sih. Kalau konsinyasi itu pembayaran di belakang, terus kalau beli putus pembayaran di depan. Nah, kalau dropship ini fleksibel juga, bisa di depan atau bisa di belakang, tergantung kesepakatan dengan penerbit masing-masing. Lalu setelah proses pengadaan buku tadi, setelah proses pembayaran atau proses konsinyasi tadi selesai, itu buku baru akan dikirimkan ke store kami untuk masuk proses warehousing. Seperti itu. Oke, setelah proses supply tadi, buku-buku akan datang nih dari penerbit ke store kami. Itu yang kami lakukan pertama adalah proses warehousing atau proses melakukan pendataan buku. Melakukan pendataan buku itu meliputi dari judul bukunya, berapa jumlah buku yang masuk, harganya berapa, lalu ini masuk genre apa, dan lain-lain. Itu nanti akan masuk ke 3 kanal, yakni satu itu di Excel kami, database Excel. Kedua, database Moka. Moka POS itu adalah point of sale, itu adalah aplikasi yang kami gunakan salah satunya untuk mendatabase buku-buku yang ada di Mojok Store. Dan yang ketiga nanti semua buku itu akan wajib masuk ke web store. Web store kami sebagai induk daripada katalog-katalog yang dijual di mojokstore.com. Nah, yang pertama tadi buku nih datang nih, itu biasanya langsung ada satu admin kami yang mendata buku tersebut. Satu admin ini bertanggung jawab untuk melakukan penyekenan daripada cover buku, lalu menginput isi-isi dari sinopsis buku tersebut, lalu menginput jumlah halaman, menginput genre-genre buku tersebut ke dalam web store di dalam mojokstore.com. Nah, setelah itu baru dimasukkan ke dalam Excel. Di Excel ini meliputi jumlah buku yang datang dan meliputi letak-letak buku ini di rak-rak mana saja. Seperti teman-teman lihat di belakang saya ini banyak rak-rak yang sudah disusun berdasarkan genre dan berdasarkan penerbitan yang ada di mojokstore.com. Jadi misal nih ada buku Gramedia, buku dari Mizan, buku dari buku Mojok, itu ada di satu rak yang berbeda, sehingga ketika nanti akan terjadi penjualan, kami untuk proses selanjutnya itu tidak kesulitan untuk mencari buku-buku tersebut. Nah, untuk masalah stok sendiri tiap hari kami selalu update stoknya, stok penjualan itu selalu update. Nah, itu gunanya di Excel tadi, ketika nanti ada buku yang masuk dan keluar, itu didata terus setiap hari untuk maintenance jumlah buku dan jumlah stok masing-masing judul. Lalu untuk di Moka POS sendiri, Moka POS lebih berfungsi kepada untuk pencatatan secara otomatis sih pengurangan. Kalau di Excel tadi kan masih manual. Nah, kalau Moka POS ini lebih otomatis stoknya. Cuma bedanya kalau Moka POS ini kan aplikasi pihak ketiga ya. Jadi terkadang memang masih ada maintenance dalam pengurangan stok, penambahan stok. Jadi kami masih melakukan database tadi, stok tadi ada di Excel dan Moka POS. Seperti itu. Nah, setelah proses warehousing selesai, pendataan selesai, pencatatan semua stok selesai, itu nanti kita masuk ke proses yang ketiga, yakni promotion and marketing. Nah, setelah setiap harinya kami melakukan proses marketing dan promosi, itu akan berdampak pada penjualan ya setiap harinya. Lalu itu akan masuk ke proses
service and processing. Di mana proses ini biasanya semua kanal penjualan kami akan menerima pesanan-pesanan yang masuk pada periode hari tersebut. Misal nih, setiap hari ada pesanan yang masuk, itu langsung kami proses. Biasanya setelah jam makan siang, kami akan mulai melakukan proses pengepakan dan proses pengiriman buku-buku tersebut melalui ekspedisi-ekspedisi yang bekerja sama dengan kami. Di Mojok Store ini kami bekerja sama dengan banyak ekspedisi. Beberapa contohnya adalah JNE, JNT, Pos, Wahana, Ninja Express, Si Cepat, dan masih banyak lagi lah. Hampir semua ekspedisi yang menjangkau wilayah Indonesia, seluruh wilayah Indonesia kami ajak bekerja sama. Nah, setelah proses itu tadi ya, proses hariannya berarti supply, itu tadi pengadaan barang, terus warehousing, itu pendataan semua barang yang masuk dari proses supply. Yang ketiga promotion and marketing, itu tadi proses menjual buku yang ada di Mojok Store di platform media sosial kami. Lalu yang keempat tadi berakhir di proses service and processing. Nah, bentuk tanggung jawab terakhir yang diberikan Mojok Store kepada pembeli tadi adalah di processing tadi. Ketika ke Mojok Store itu udah memberikan resi-resi pengiriman kepada pembeli. Nah, setelah itu proses hariannya selesai. Biasanya tinggal admin-admin kami tinggal merekap penjualan apa saja sih yang terproses di hari tersebut. Jadi setelah pengiriman barang itu selesai, Mojok Store melakukan rekapan penjualan harian. Untuk kanal penjualan di Mojok Store sendiri, itu kami melakukan penjualan ada di kurang lebih 5 kanal. Yang pertama adalah one-on-one chat, itu ada WA, WhatsApp, ada juga line ad. Lalu yang kedua adalah melalui media sosial, DM media sosial. Kami juga melayani DM media sosial, penjualan melalui DM media sosial. Yang ketiga melalui web store. Web store itu kami punya induk tadi yang saya sebutkan di awal. Itu ada mojokstore.com. Lalu yang keempat ada di marketplace. Itu kami berjualan di Shopee, di Bukalapak, di Lazada, di Tokopedia, di Blibli. Lalu yang kelima, kami melalui store kami, store offline, itu juga melayani pembelian langsung di tempat. Oke, jadi tadi telah disebutkan ada 5 kanal penjualan ya yang tersedia di Mojok Store. Itu kami kenapa memilih untuk berjualan di banyak kanal, salah satunya adalah karena karakteristik pembeli ini kan beda-beda ya. Ada yang senang beli di marketplace, ada yang senang beli melalui WhatsApp, ada yang senang beli melalui web, dan promonya dari kanal-kanal penjualan ini biasanya berbeda-beda setiap bulan. Nah, jadi kami menyediakan pilihan untuk para pembeli sesuka hati mereka untuk membeli lewat kanal mana saja yang mereka inginkan. Seperti itu. Contohnya, misal pada akhir-akhir ini pembeli lebih banyak membeli di marketplace. Itu karena di marketplace kan banyak promo. Biasanya kayak di Shopee itu lebih banyak free ongkir, fasilitas free ongkir. Atau di Tokopedia di tanggal-tanggal tertentu itu juga ada flash sale besar-besaran. Nah, seperti itu. Tapi kadang ada juga yang di daerahnya tuh tidak ada koneksi secepat di kota lah. Ibaratnya mereka masih di pelosok. Nah, mereka biasanya membeli itu lebih banyak melalui WhatsApp karena bisa tawar-menawar ongkir, bisa minta diskon harga khusus agar ongkirnya lebih murah, seperti itu. Jadi pemilihan kenapa Mojok Store memperbanyak kanal penjualan, salah satunya adalah mempermudah pembeli untuk menentukan pilihan dalam belanja buku, seperti itu. Dalam berjualan buku secara online, tantangannya juga pasti ada ya, seperti toko buku offline misalnya, itu sama-sama ada tantangan juga. Nah, di online ini salah satu tantangan yang muncul itu tentu saja adalah
semakin banyaknya kompetitor yang ikut berjualan secara online. Dalam menjual buku online ini kan sebenarnya dengan fasilitas yang ada itu menawarkan kemudahan ya daripada harus membuat toko buku offline. Makanya pada 1 atau 2 tahun terakhir ini semakin banyak menjamur toko-toko buku online di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Nah, itu salah satu tantangannya adalah lama-kelamaan itu terjadi perebutan stok. Terjadi perebutan stok di penerbit-penerbit tertentu. Jadi stok yang biasanya ada nih karena cuma dimakan oleh misal 5 toko buku online, sekarang dimakan oleh 20 toko buku online. Sedangkan oplah dari penerbit sendiri juga biasanya tidak meningkat jauh. Jadi misal ada yang setahun lalu itu 1000 buku diperebutkan oleh 5 toko buku online, sekarang bisa 1000 buku diperebutkan oleh 20 toko buku online. Salah satunya masalahnya tantangannya sekarang ada pada kompetitor dan jumlah stok di penerbit. Nah, ada pula biasanya penerbit nih sekarang juga ikut berjualan masalahnya. Kalau beberapa dulu penerbit itu hanya melayani penjualan ke reseller, ke toko-toko online seperti kami, sekarang penerbit ini juga mulai melakukan direct selling kepada pembeli. Jadi persaingannya toko buku online ini tidak hanya sesama toko buku online, bahkan sekarang sama penerbit-penerbit yang menjual buku terhadap reseller seperti itu. Nah, kerugiannya apa untuk toko buku online, toko-toko buku online, yakni mereka nih kadang memberikan diskon yang cukup besar kepada pembeli, sedangkan kalau penerbit yang memegang produk saja memberikan diskon yang cukup besar kepada pembeli, nah kami sebagai toko buku online yang mengambil buku dari penerbit itu kan harus mikir ulang ketika akan memberikan diskon gitu loh. Nah, tidak heran jika kita temui penerbit-penerbit ini mulai berjualan online itu di marketplace itu sekarang kayak Gramedia, Mizan, Diva itu mulai menjual produk-produknya secara reguler di marketplace seperti itu. Mungkin itu sih tantangannya. Jadi kalau dirangkum itu satu tadi kompetitor semakin banyak, toko-toko buku online semakin banyak. Yang kedua perebutan stok semakin susah didapatkan dibanding dulu ya. Walaupun masih bisa didapatkan tapi lebih susah sekarang karena persaingan antar buku online. Yang ketiga adalah toko buku online itu, penerbit itu sekarang mulai menjual buku-buku mereka langsung ke end user gitu. Jadi ada 3 tadi. Oh, ada satu lagi 4 buku bajakan. Buku bajakan nih kalau kita perhatikan di marketplace itu masih banyak buku bajakan. Jadi memang karena harganya bisa nggak cuma setengah ya, bahkan hampir sepertiganya buku original. Dan itu pasti ada penikmatnya sendiri, ada pasarnya sendiri. Jadi jadi selain bersaing menjual buku original, toko-toko buku online ini juga diresahkan dengan adanya produk-produk bajakan seperti itu. Jadi ada 4 itu tadi yang menjadi tantangan buku online sekarang ini. Produk bajakan tadi yang terakhir. Untuk menyikapi 4 tantangan tersebut, kami biasanya agar penjualan tidak drop, kami juga melakukan promo-promo setiap bulannya. Itu yang menjadi senjata kami. Setiap bulan ada promo-promo khusus, mulai dari bundling paket, mulai dari pemotongan harga jika mencapai transaksi tertentu, lakukan free ongkir untuk daerah-daerah tertentu, atau bisa juga bekerja sama dengan penerbit untuk melakukan membuat paket-paket khusus bersama penerbit-penerbit tertentu gitu. Biasanya hal-hal tersebut kami lakukan setiap bulan untuk mendongkrak penjualan biar kami juga tidak tenggelam oleh kompetitor-kompetitor yang saya rasa semakin kesini kompetitor-kompetitor ini juga semakin serius untuk mengembangkan toko online mereka. Nah,
Kalau antar kompetitor sendiri itu walaupun kami walaupun kami secara terbuka lah istilahnya itu bersaing, tapi biasanya kami juga saling bantu. Jika misal di produk store ini tidak ada, kami bisa ambil di store rekan kami yang lain. Nah, tujuannya sih agar sama-sama saling bantu dan ini aja saling tidak memangsa satu sama lain ya. Jadi bisa survive bareng-bareng, bisa bertukar pikiran juga. Jadi walaupun tadi dianggap kompetitor, tapi kami tetap dalam beberapa hal tetap tukar pikiran, tetap kalau stok di toko kami nggak ada, kami tanya ke toko lain. Seperti itu sih. Jadi memang kuncinya tadi biar tidak tidak kalah dengan 4 hal yang saya sebutkan di awal tadi, ya promosi dan kita juga bekerja sama rekan-rekan penerbit di Jogja dan sekitarnya untuk membuat paket-paket khusus. Seperti itu sih biasanya yang setiap bulan kami lakukan. Berjualan buku itu tidak mudah. Pasarnya perlu dibentuk dan diperluas. Orang akan lebih cenderung beli ayam goreng, beli pakaian, beli bobati daripada membeli buku.